seberapa besar sekarang relevansi disiplin ilmu studi agama-agama di kehidupan saat ini, Mas? Relevansi. Semuanya relevan kalau saya bilang. Kan gini, Iya, semua apa, relevan. Gini, saya Mas, bilang semua ya. relevan. Kalau kehidupan saat ini ya, itu apalagi kan ada dibilang era post pasca kebenaran. Pasca Itu kebenaran. kan di situ dilihat persoalan agama lagi-lagi saya bilang. Selain agama, ya jelas pasti ada persoalan politik, budaya, sosial, dan semacamnya itu semua. Nah itu lagi-lagi saya bilang itu semua relevan semuanya. Makanya itu juga menjadi salah satu alasan saya untuk belajar studi agama. Sebenarnya Dengan polemik pengeboman saat ini, Mas, tentang gembor-gembornya isu terorisme dan radikalisme. ya kalau isu-isu yang seperti itu kan sebenarnya pasti ada backingannya lah istilahnya. Backingan, Saya tamar ya, ada backingan. backingannya. Istilahnya ada backingan. Ataukah orang yang menjadi dalang, ya kan? Istilahnya kayak kalau di pertunjukan wayang ada yang memainkan wayang itu dalangnya kan? Dalang. Nah, itu, nah, seperti itulah. Bagaikan situasi ini bagaikan permainan. Kalau saya bilang begitu, karena kalau persoalan agama ini dibawa-bawa. Iya. Nah, tapi pada kenyataannya bukan agama yang menjadi sorotan utama sebenarnya, bukan. Ternyata itu kalau kita mau teliti lebih jauh. Ya kan? Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat saja apa persoalan yang menjadi keterkaitannya, termasuk di sini juga seperti itu. Kalau di Jogja mungkin saya belum terlalu tahu. Nah, tapi yang saya tahu di sana di Jogja itu kan dipimpin oleh kesultanan. Kesultanan. Nah, ada kesultanan di sana, tapi di sisi lain ada juga wali kota, ada juga bupati. Itu kan tetap ada, cuman di bawah semua dinaungi oleh kesultanan. Kalau di Jogja, kalau di sini kan ya seperti pada umumnya lah gitu. Nah, yang dipimpin oleh wali kota kalau kota, kalau desa atau kabupaten itu bupati, ya kan kepala desa dan sebagainya. Sebenarnya itu hal-hal yang lumrah bagi saya kalau persoalan itu. Ya kalau anak studi agama ya pasti tahu lah kalau persoalan pengumuman itu kenapa bisa terjadi. Itu lagi-lagi saya katakan kalau kajian studi agama ya sangat cocok saya rasa. Itu studi agama sebenarnya banyak andilnya, lebih banyak andilnya ketimbang studi lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau studi agama, dia bisa masuk di kesehatan bisa, dia bisa masuk di bank bisa, masih di bank kan. Apalagi sebut-sebut pekerjaan apapun, politik lebih bisa. Apalagi yang studi agama, bahkan anak jalanan pun bisa, anak pang, banyak kan studi agama dikaitkan dengan persoalan realitas sosial yang terjadi kan banyak. Tapi bagi mereka yang di luar dari disiplin studi agama, Pak, mereka yang betul-betul fanatik akan ajaran-ajaran keagamaannya, seperti kita bilang tadi, bisa masuk ke kesehatan, bisa masuk ke politik dan sebagainya. Nah, tapi bagi mereka yang fanatik ini tidak salah sih sebenarnya, tapi lebih egois ya bisa saya bilang untuk memasukkan pemahaman ajaran keagamaannya dalam sektor-sektor itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pembenturan di dalam sektor tersebut. Jadi ada kepentingan yang A, kepentingan yang B, saling berbenturan dan akhirnya mereka main identitas. Nah itu kalau studi agama-agama memandang hal itu bagaimana? Kalau dari Tamat? Kalau dari saya sih yang selama saya alami kan, saya pelajari itu ya identitas keagamaan seseorang kan memiliki karakteristiknya dan tidak mungkin kita bisa memaksakan bahwasanya seolah begini. Ada bahasa tadi yang saya dapat kuliah itu kita jangan coba memaksakan orang lain menggunakan baju kita. Kita tidak boleh memaksakan orang lain menggunakan kacamata kita. Nah, apa maksudnya itu? Nah, kira-kira apa maksudnya itu? Nah, seperti itulah prinsip studi agama sebenarnya. Itu saya dapati selama kuliah di Sunan Kalijaga ya. Karena istilahnya itu kalau bahasa Inggris dia insider outsider, orang dalam dengan orang luar. Tapi kita kan sebagai kalau misal kita mengkaji Islam, berarti kita sebagai orang dalam, sesama orang dalam
Nah, saling mengkaji begitu. Nah, kita menjadi outsider di saat kita masuk ke kelompok mana gitu. Iya. Kan kita posisinya ini sebagai orang yang subjek yang kita mau pilih seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau kita mau meneliti ya, kalau mau meneliti di studi agama seperti itu. Tapi di sisi lain kita kita persoalan keagamaan itu ya tidak sampai mau dibilang tadi fanatik, Iya. mau dibilang liberal, enggak juga karena kita di sini di studi agama kita pribadi yang memiliki agama sendiri. Nah, itu tidak perlu ditanggalkan agama sendiri. Ya itu pilihan dari diri sendiri. Nah, itu masalah subjektivitas kalau itu. Sedangkan studi agama-agama ya lebih bersifat objektif. Apalagi mempelajari agama-agama lain. Iya, kan objektif, kita harus objektif. Nah, objektifnya itu seperti apa? Nah, kita berusaha untuk tadi ya, seolah-olah saya bilang tadi menggunakan baju orang lain. Itu di situ bukan berarti kita harus masuk dalam hal menjadi seperti mereka, tidak. Kita menggunakan baju orang lain belum tentu kita jadi mereka. Nah, itu maksudnya kita seolah-olah seperti itu. Misalnya ya, saya katakan bahwa kalau dari pulau A untuk menghargai pulau B itu mudah saja, Mar. Kayak ya maksudnya di sini kayak Islam menghargai Kristen itu ya umum sekali lah, sering lah dilihat. Tapi yang di satu pulau ini kan terdapat perbedaan di dalam agama, terdapat perbedaan kelompok dan golongan di dalam. Nah, itu yang saya masih menjadi masih menjadi perhatian saya gitu. Bahkan hal ini yang ternyata harusnya tereduksi di dunia akademik, ternyata masih dibawa oleh orang-orang itu yang mengatakan bahwa kita harus toleran, kita harus menghormati agama lain. Tahu-taunya setelah dipertemukan dengan yang satu agamanya tapi berbeda aliran atau berbeda mazhab, atau berbeda kelompok lah. Ya, sektor Kelompok. segala macam. Mereka satu mazhab kan beda kelompok gitu. Beda gerakan A, gerakan B. Itu lebih susah menghormatinya Amar daripada menghormati agama A dengan agama B. Menurut Amar gimana? Ya, toleransi itu tidak sekedar kepada umat beragama yang lain. Setuju. Maksudnya beragama lain selain Islam. Kalau kita kan konteksnya Islam. Bahkan sama Muslim pun itu tetap harus ada sikap toleran ya. Iya. Ya meskipun subjektivitas mengatakan bahwasanya ini tidak sejalan dengan apa yang saya anut. Iya. Kan? Itu kita tanggalkan dulu. Kita singkirkan dulu. Kalau orang studi agama itu disingkirkan dulu, itu yang namanya subjektivitas diri. Nah, itu disingkirkan. Itu mungkin ada ranahnya sendiri untuk dibicarakan kenapa dia seperti itu. Oke. Itu disingkirkan di belakang. Nah, sama juga kalau dalam Islam sendiri kan ada di ayat kalau Al-Quran itu kan sudah jelas bahwa ada dibilang kalimat sawa. Iya. Berpegang teguh pada kalimat sawa ini. Yang salah satu itu prinsipnya menjadi pegangan kita dalam umat Muslim kan. Tapi di sisi lain prinsip toleransi yang kita pahami itu kemudian kalau sekarang ya bahasanya moderasi. Nah, toleransi itu yang berkembang hingga menjadi moderat. Nah, seseorang yang moderat maksudnya moderat itu dalam hal kita mampu menerima itu semua. Nah, menerima, menghormati, memahami dan tidak hanya membiarkan tadi kan. Nah, kan biasa toleransi itu bilang sifat sesuatu yang membiarkan ini. Tidak. Kita juga di sisi lain menerima mereka dengan terbuka, kita menghormati mereka dengan kepercayaan mereka sendiri, ya kan? Nah, di sisi lain seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menanggalkan sisi kemanusiaan kita kepada mereka, ya kan? Kita kan sama-sama manusia, meskipun beda identitas, beda suku, ras, semacamnya, ya kan? Itu kan kalau dalam Islam sendiri kan pasti ada dalam Al-Quran, sudah jelas. Itu kalau kita mau berbicara persoalan toleransi kan, moderasi juga seperti itu. Moderasi bagaimana kita membaca situasi yang ada di dalam suatu tempat daerah. Di Makassar sendiri kan juga
banyak bergerakan begitu. Iya. Gerakan moderat yang berusaha untuk membangun sikap harmoni. Itu semua kan sebenarnya cuman persoalan apa ya, identitas keagamaan diri yang dilabeli dalam lingkup agama mereka. Masuk Islam misalnya, Islam itu seperti apa? Kenapa dia bisa disebut kiai? Kenapa dia disebut sebagai sufi misalnya kalau tasawuf? Kalau dia sebagai orang yang pemikiran Islam, dia masuk ke filosof. Itu kan banyak. Identitas semua itu identitas yang yang dibuat atau dicanangkan dalam setiap kepercayaan masing-masing. Ya, perbedaan identitas itulah pada akhirnya yang sebenarnya sampai saat ini masih ada pertentangan ya di kalangan mereka yang mengatakan diri bahwa mereka itu lebih paham mengenai ilmu keagamaan. Contohnya saja perdebatan tentang khilafah. Ada yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah bagian dari pada ajaran agama Islam, artinya dia adalah sebuah perintah. Yang satu lagi mengatakan khilafah ini hanyalah bagian dari isme. Nah, kalau mahasiswa studi agama-agama dicelupkan pada persoalan itu, apa yang mesti ini, Mas? Mesti di apa ya, perilaku yang harus ditentukan. Kalau khilafah kan itu kan istilah itu, khilafah, khalifah dan sebagainya itu kan ada di sejarah peradaban Islam. Oke. Nah itu kita sudah belajar dari waktu sekolah dulu sudah ada singgungan khilafah, itu sudah ada istilah yang istilahnya apa ya, sudah lama, itu bukan baru. Cuman orang menanggapinya secara berlebihan. Nah, kalau anak studi agama menganggap khilafah itu sebagai satu sistem pemerintahan juga, betul. Karena kan di dalam sejarah peradaban Islam kan dianggap sebagai sistem pemerintahan, itu khilafah, ya kan? Nah, sistem pemerintahan yang yang menganggap khalifah atau pemimpinnya itu ya disitulah yang pilar kepemimpinan pusatnya, khalifah. Tapi di sisi lain khalifah tetap ada juga naungan lainnya di bawahnya. Nah itu yang di bawahnya dikoordinir oleh khalifah. Nah itu tetap ada pemimpinan lain, misalnya di Damaskus misalnya apa, di Syria apa. Kalau di peradaban kan seperti itu, di Damaskus itu bagaimana, ada juga khalifah lainnya. Nah tapi khalifah pusatnya itu ya kalau di masa Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad pusatnya. Kan gitu kalau di sejarah peradaban. Cuman orang menanggapinya secara berlebihan. Untuk sistemnya ya, oke lah, untuk sistemnya. Nah ini kan yang dikritik sama pemerintah itu sistemnya. Nah katanya sistemnya ini berusaha untuk mengganti Pancasila. Saya pikir tidak. Saya bilang begitu karena Pancasila sendiri kan mewarnai unsur-unsur agama yang ada di Indonesia itu. Islam, tidak hanya Islam, betul, tidak hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semua ada. Cuma yang menjadi apa ya, kalau khilafah ini tidak bisa menjadi pengganti Pancasila, betul, oke. Nah, Pancasila sebagai landasan ideologis Indonesia, betul. Nah, cuman di sini kenapa banyak yang menggaungkan khilafah, kita harus beralih ke khilafah? Bukan berarti diganti Pancasila, tidak. Nah, saya pernah lihat pemikirannya HTI, dia tidak seperti itu, tidak. Kenapa dia dibubarkan? Tidak. Bahkan sekarang FPI juga kan kebanyakan dia kan orang yang jelas-jelas namanya front pembela. Front itu berarti orang yang betul-betul mau di garda terdepan dalam membela Islam, betul. Cuman ada kekurangannya di situ ya. Mungkin kekurangannya ya Allah alam gitu. Nah, kalau itu kita Islam. Kalau di Kristen sendiri ada juga kelompok yang bisa dibilang seperti di dalam Islam ada, di Kristen ada. Nah, tapi kan ketakutan ini akhirnya menjerumus ke mahasiswa kan. Salah satunya ya kalau Iktamar masih ingat ya, pernah mengirimkan ke saya screenshot story salah satu teman jurusan kita ya yang apa ya, menganggap sepele tentang khilafah. Nggak perlu sebut namanya, pasti ingat. Artinya dari kalangan mahasiswa sendiri
ada ketakutan juga dengan pemahaman khilafah ini. Ya, apakah karena takutnya itu dia, karena apa ya, ketidaktahuannya, ya, atau prinsipnya yang dia tahu, Ya. apa itu tadi ketidaktahuan. atau media ini sudah terlalu memframing. Ya. Sebagai studi agama sendiri kita tanggapi bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini kita tidak boleh asal muasal saja seperti itu bilang, oh ini ternyata ada framing, oh ini ternyata bukan framing. Iya betul, kita tidak boleh seperti itu kalau sebagai seorang studi agama. Nah, karena kita sudah pegang amanah ketika di kampus dulu bahwa kita betul-betul jaga ini titel kita itu sebagai amanah bahwa kita ini orang yang betul-betul paham bahwa kita dengan sarjana itu kita bisa menjadi orang pribadi yang lebih menjadi orang berpikir gitu. Maksudnya kita untuk melihat situasi kita tidak bisa serta merta mengatakan oh seperti ini. Siswa studi agama-agama jangan takut dengan pembahasan tentang khilafah, Mar. Iya, kenapa tidak? Kalau studi agama itu bisa menyentuh semua yang berhubungan dengan kajian agama. Merangkul semua. Iya, merangkul semua. Jadi mau masuk di matematika bisa. Cuman ya ingat bahwa kita ini studi agama, tapi kita lihat batasan kita juga. Sebagai umat muslim. Bukan hanya itu. Sebagai studi agama ya, kita kalau umat muslim kan beda, itu identitas lagi. Saya bukan dalam hal identitas keagamaan seperti itu. Okay. Saya menganggap sebagai ilmiahnya, secara ilmiahnya kan kita sebagai mahasiswa studi agama ataukah misalnya sebagai peneliti agama, misalnya kalau yang sudah meneliti sudah punya profesi, itu kan identitas secara umumnya dari dirinya, bukan identitas keagamaannya. Nah, di barat itu jarang dibilang identitas keagamaan. Dibilang kalau kau mau bertanya do you have a religion, bisa saja dia bilang di barat itu I'm an atheist. Iya, bisa saja dia banyak menemukan itu di OBTV. Nah, iya kan, mereka tidak mau menyebut tentang agama apa mereka. Bahkan, tapi kalau dilihat secara praktisnya mereka itu kadang merepresentasikan dalam suatu ajaran agama sebenarnya. Tapi di sisi lain dia juga ada kayak taburan filsafat misalnya kan. Ya sosialis kan, misalnya kapitalis kan, liberalis kan dan sebagainya. Itu semua isme-isme yang terjadi di barat, itu di barat ya. Tapi kalau di dunia timur kalau khususnya di Indonesia sendiri kan, ya kalau ateis, agnostik itu kan kayak keberadaannya tidak seharusnya ya, karena kan prinsip Pancasila itu dibangun atas prinsip keagamaan juga sebenarnya. Iya betul. Makanya Pak Soekarno dalam merumuskan Pancasila melihat dulu siapa-siapa yang memberi tanggapan, kalau tanggapannya ini sesuai itu baru dirumuskan, bahwasanya dibacakan, diproklamasikan istilahnya. Ya kan itu, apalagi kan Pak Soekarno ini kan representasinya dari Islam juga, tapi di sisi lain ada juga yang pemahaman kiri ya, pemahaman kiri itu Pak Soekarno dia masuk di Nasakom. Itu kalau masa-masa yang begitu. Saya tidak terlalu mau mendalami kajian kiri sih, tapi bukan berarti kajian kiri ini saya bilang tidak perlu dipelajari, harus juga dipelajari. Betul. Semua ilmu yang memang memberikan dampak ya harus dipelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa memilah bahwa yang mana kita di situ cocok. Nah, bukan berarti kalau kita sudah cocok, sudah nyaman, sudah betah, lantas kita membuang yang lain. Tidak seperti itu. Tidak boleh. Itu kalau studi agama tidak begitu. Gitu. Mantap. Ini sekaligus sosialisasi prodi studi agama-agama ya. Jadi mungkin teman-teman yang menonton ini yang belum mengetahui apa sih itu prodi studi agama-agama. Nah, ini tadi sudah dibahas panjang lebar sama Prof. Insya Allah. Amin. Oke. Ya, begitulah. Oke, mungkin sampai di sini dulu
pembicaraan kita dengan Bung Iktamar Muhammad. Ya, ini sebenarnya di waktu aslinya ini hampir 1 jam kita berbicara ini bukan lagi aslinya, sudah lebih sudah lebih Iya, iya. saya bilang. Karena ada kesibukan juga lain di luar, dan mungkin kesempatan selanjutnya Tamar ya, insya Allah sebelum Tamar balik lagi ke Jogja, melanjutkan studinya, melanjutkan hijrahnya. Oke, sampai ketemu, dan tonton terus konten-konten Suara Hati Adik.